Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 1. Demikianlah sabda Allah. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Pelayan Kristus yang sejati. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Billy Graham diminta untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika, ia memberikan jawaban yang begitu indah. Ia berkata bahwa jika ia menjadi presiden, beberapa tahun kemudian ia akan dipensiunkan. Namun, jika ia menjadi hamba Tuhan, ia akan tetap melayani seumur hidup. Saudaraku, pernyataan Billy Graham di atas menunjukkan suatu kesadaran bahwa panggilannya menjadi hamba Tuhan adalah panggilan yang agung, panggilan yang istimewa, lebih daripada hanya sekedar menjadi seorang presiden Amerika yang temporer. Begitu juga dengan Rasul Paulus dalam teks kita hari ini. Ia memahami panggilannya sebagai panggilan yang istimewa, sehingga ketika ia menghadapi orang-orang dari jemaat Galatia yang meragukan otoritas pengajarannya, meragukan jabatan kerasulannya, meragukan kemampuannya untuk menjadi pengajar firman Allah, itulah kenapa dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di Galatia ini, pertama-tama ia menegaskan panggilannya untuk membuktikan otoritas dirinya. Paulus memahami panggilannya adalah panggilan yang istimewa. Paulus tidak membuktikan kapabilitasnya sebagai pengajar firman atau otoritas kerasulannya dengan berkata, "Aku telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi dalam ilmu teologi, karena aku belajar dari profesor terbesar yaitu Gamaliel." Walaupun ini benar bahwa memang pendidikan yang pernah dicapai oleh Paulus adalah pendidikan tertinggi dalam ilmu teologi pada zaman itu, yaitu sekolah Taurat, yang mungkin jika dibandingkan dengan zaman sekarang adalah setingkat dengan universitas. Paulus tidak membuktikan otoritas diri dan beritanya dengan pendidikan tingginya, pengetahuan filsafat Helenisnya yang luar biasa. Namun pertama-tama ia membuktikan otoritasnya dengan panggilannya menjadi rasul. Mengapa? Karena ia tahu bahwa panggilan menjadi rasul adalah panggilan menjadi penginjil, panggilan menjadi hamba Tuhan adalah panggilan yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena Paulus menerima panggilannya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Paulus menjadi rasul karena panggilan ilahi yang khusus saat ia ditemui Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Saudaraku, lalu apa yang menjadi panggilannya kepada kita hari ini? Mari kita memahami kembali akan hakikat kita sebagai pengikut Kristus dengan baik. Karena pemahaman seseorang akan jati diri dan hubungannya dengan penciptanya memengaruhi cara berpikir dan pola sikapnya. Paulus tahu dengan jelas bahwa Allah telah menetapkannya sebagai rasul. Walau pelayanannya mengalami kesulitan, yakni kerasulannya ditantang dan ajarannya dipertanyakan, ia tetap berusaha untuk bergerak maju. Pelayanan apa yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda hari ini? Akankah Anda dengan mudah mundur ketika Anda menghadapi kesulitan dalam pelayanan? Bagaimana Anda bisa berusaha bekerja lebih keras dalam situasi yang sulit? Sebagaimana di Galatia, kelompok pengacau akan tetap ada. Tetapi jangan fokus ke sana, melainkan fokuslah kepada hakikat diri sebagai pelayan Kristus untuk melakukan kesukaan Kristus.
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya pengenalan diri akan hakikat sebagai pengikut Kristus semakin baik, sehingga kami dapat semakin tangguh melayani-Mu dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Kiranya kita tetap dengan setia melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Shalom.